Izinkan aku membantu putrimu berjalan lagi, Komandan. Awalnya tukang kebun ini dihina dan diremehkan, tapi lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Fajar baru saja merayap di balik punggung gunung, ketika Dani sudah keluar dari pondok kecilnya yang terbuat dari papan tua dan atap seng yang karatan. Embun menempel di rerumputan, membuat langkahnya terasa dingin saat ia berjalan melewati halaman pondok itu. Di tangannya ada sekeranjang kecil berisi dedaunan hijau dan beberapa akar tanaman, hasil panen herbal yang ia kumpulkan semalam bersama neneknya. Nenek Sari, satu-satunya keluarga yang ia miliki sejak kecil, sedang duduk di kursi kayu di depan pondok sambil meniup tungku tanah liat yang mengepulkan asap tipis. Wajahnya yang mulai dipenuhi keriput, tetap tampak hangat setiap kali ia melihat Dani. "Kau berangkat lebih pagi dari biasanya, Nak," ucap Nenek Sari sambil tersenyum lembut. Dani menunduk hormat, kebiasaan yang ia pelajari sejak kecil. "Iya, Nek. Taman di rumah Komandan Arya harus dibersihkan sebelum beliau keluar untuk berolahraga pagi. Aku tidak mau terlambat." Nenek Sari mengangguk-angguk pelan. "Kau selalu bekerja dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Tak apa kalau sedikit terlambat, Dani. Kau bukan orang yang suka bermalas-malasan." Dani hanya tersenyum kecil. Ia tidak pernah mengeluh. Sejak ia kehilangan kedua orang tuanya di usia 7 tahun akibat kecelakaan, ia dibesarkan oleh neneknya dengan cara yang penuh kesederhanaan tapi kaya nilai. Nenek Sari mengajarkannya bahwa harga diri seseorang bukan diukur dari pekerjaan atau harta, melainkan dari ketulusan dan tindakan baiknya. Karena itulah Dani tidak pernah mengambil hati ketika banyak orang di sekitar kompleks perumahan Komandan Arya meremehkannya. Bagi mereka, ia hanya tukang kebun yang setiap hari pulang pergi dengan sepeda butut yang bunyinya berdecit setiap kali pedal digayuh. Tapi bagi Dani, pekerjaan itu bukan sesuatu yang memalukan. Ia melihatnya sebagai cara untuk bisa bertahan hidup dan membalas kasih sayang neneknya. "Jangan lupa bawa ini," kata Nenek Sari sambil memberikan kantong kecil berisi ramuan herbal. "Apa ini, Nek?" "Campuran daun saga, kapulaga, dan sejenis akar gunung. Aku lihat tadi malam kau batuk-batuk. Minum ini nanti sebelum bekerja, biar tubuhmu tidak cepat lelah." Dani terkekeh kecil. "Nenek selalu memperhatikanku. Itu tugasku, Nak." Nenek Sari menepuk tangan Dani penuh kasih. Setelah mengenakan sandal jepit lusuhnya, Dani melangkah menuju sepedanya. Matahari mulai mengintip di antara pepohonan ketika ia mulai mengayuh, melewati jalan tanah berbatu yang menghubungkan kompleks perumahan tentara dengan kampung kecil tempat ia tinggal. Perjalanan ke rumah Komandan Arya selalu memberi Dani waktu untuk merenung. Di sepanjang jalan, ia melihat anak-anak seragam sekolah berlari sambil tertawa, para pedagang membuka lapak dagangan, dan ibu-ibu membersihkan halaman rumah. Semuanya terlihat hidup, bergerak, berwarna, kontras sekali dengan kehidupan yang ia jalani selama ini. Dani tidak mempunyai ambisi besar. Ia tidak bermimpi menjadi orang kaya ataupun terkenal. Impiannya sederhana, hidup cukup, menjaga nenek, dan tetap menjadi orang baik dimanapun ia berada. Namun, sejak bekerja di rumah Komandan Arya, ada satu hal yang selalu membuatnya bertanya-tanya, tentang putri komandan yang jarang terlihat, namun setiap kali muncul, selalu dengan wajah pucat dan tatapan kosong yang seolah menyimpan beban besar. Aurel. Nama itu mulai sering terdengar di telinga Dani sejak beberapa bulan lalu. Pembantu rumah, penjaga gerbang, bahkan perawat yang sesekali datang, semua menyebut nama itu dengan nada berbeda. Kasihan, hati-hati, bahkan misterius. Tapi tidak ada satupun yang menceritakan lebih jauh. Dani hanya tahu satu hal, Aurel tidak pernah keluar rumah. Dan setiap kali Dani menyapu halaman bagian belakang, ia melihat tirai jendela lantai 2 bergerak pelan. Seolah ada seseorang yang mengintip dunia luar namun takut untuk benar-benar memandangnya. Sesampainya di rumah besar itu, Dani ditanya oleh penjaga gerbang, Pak Rauf, yang biasanya paling cerewet pada tayangan berita pagi, tapi kali ini pandangannya dingin. "Kau datang pagi sekali. Jangan sampai mengganggu jadwal komandan," katanya tanpa menoleh. Dani menunduk sopan seperti biasa. "Saya hanya ingin menyelesaikan tugas lebih cepat, Pak." "HM,
Pak Rauf bergumam pendek. Masuk. Dani menuntun sepeda tuanya masuk ke area garasi, lalu memulai pekerjaannya membersihkan taman. Rumah Komandan Arya sangat luas dan terawat, dengan beragam tanaman mahal dan koleksi bonsai yang harganya bisa mencapai belasan juta. Meski begitu, Dani memperlakukan semuanya dengan penuh kehati-hatian. Baginya, merawat tanaman sama seperti merawat makhluk hidup lain. Harus dilakukan dengan cinta. Setengah jam berlalu, terdengar suara langkah kaki seseorang dari balkon lantai 2. Dani refleks menengadah. Di sana, di jendela besar dengan tirai putih tipis, tampak sesosok gadis berambut panjang, duduk di kursi roda, menatap keluar dengan tatapan kosong. Aurel. Rambutnya jatuh seperti air terjun hitam yang tergerai lembut. Pagi itu sinar matahari mengenai wajahnya sehingga aura lembut dan rapuh memancar jelas. Gadis itu tidak menyadari Dani sedang melihat. Tatapannya jauh, kosong, dan ada luka yang begitu jelas meski ia hanya diam. Dani tertegun. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali melihat Aurel, ia merasakan sesuatu yang membuat hatinya menegang pelan, seperti rasa iba, kagum, dan dorongan ingin melindungi yang ia sendiri tidak pahami. Gadis itu, kenapa selalu terlihat sedih? Bisik Dani dalam hati. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Jangan terlalu lama melihat ke sana. Suara itu milik Bu Ratri, pembantu rumah yang paling lama bekerja di rumah itu. Dani memalingkan wajah cepat-cepat. Maaf, Bu, saya hanya... Saya tahu, kau orang baik, Dani. Tapi ingat, keluarga ini punya banyak aturan. Aurel tidak suka ditatap lama-lama. Dia sensitif. Dani menunduk. Saya tidak bermaksud tidak sopan. Bu Ratri menghela napas. Kau tak salah. Tapi, Aurel sedang melalui masa sulit. Kau akan mengerti suatu hari nanti. Dani hanya mengangguk, meski hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak biasa. Hari itu, pekerjaannya terasa lebih lama dari biasanya. Mungkin karena pikirannya terus kembali pada tatapan kosong Aurel, atau mungkin karena firasat aneh yang muncul tanpa alasan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis itu? Kenapa ia selalu terlihat begitu? Hancur? Ketika Dani hendak pulang, ia tanpa sengaja mendengar dua pengawal rumah berbicara dengan lirih. Dokter bilang kemungkinan Aurel tidak akan berjalan lagi seumur hidup. Hati-hati bicara begitu di sini. Komandan bisa marah. Tapi itu kenyataannya. Kakinya lumpuh, dia trauma berat. Kasihan Nona Aurel. Masih muda, cantik, tapi hidupnya. Kata-kata itu membuat Dani spontan berhenti melangkah. Lumpuh? Trauma? Tiba-tiba gambaran tatapan kosong Aurel tadi pagi muncul di kepalanya. Dani tidak sengaja menggenggam erat gagang sepedanya, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang ikut tercekik. Tanpa sadar ia berbisik pada dirinya sendiri. Semoga suatu hari, aku bisa membantu, meski hanya sedikit. Ia tidak tahu bahwa bisikan itulah yang kelak akan mengubah nasibnya, nasib Aurel, dan juga seluruh hidup keluarga Komandan Arya. Dan ia tidak tahu bahwa Tuhan sudah menuliskan sesuatu untuk mereka jauh sebelum hari itu. Angin sore berhembus pelan ketika Dani menyelesaikan pekerjaannya menyapu halaman depan rumah besar milik keluarga Komandan Arya. Rumput yang baru ia pangkas masih menyisakan aroma segar, bercampur dengan bau tanah basah dari hujan kecil yang turun siang tadi. Dani menatap pekerjaannya, rapi, bersih, teratur. Ia mengembuskan napas perlahan. Meski hanya tukang kebun, ia selalu mengerjakan semuanya sebaik mungkin. Baginya, kerja keras adalah satu-satunya warisan dari neneknya, seorang perempuan tua yang pernah mengatakan, "Kita boleh miskin, Dani, tapi jangan pernah miskin budi." Kata-kata itu melekat kuat di kepalanya. Hari itu, rumah besar keluarga komandan terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah tergesa para pelayan. Dani sempat bertanya-tanya, tapi tentu ia tidak berani mencampuri urusan majikannya. Ia hanya bekerja, menyelesaikan tugas, lalu pulang. Sebelum naik ke gudang kecil tempat ia biasa menaruh alat kebun, Dani melihat ke arah jendela lantai 2. Di sana, sekilas, seseorang terlihat sedang duduk di balik tirai. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Matanya sayu,
seolah menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar kesedihan. Nama gadis itu adalah Aurel, putri kesayangan Komandan Arya. Dani tentu tahu namanya, semua orang di rumah itu tahu. Namun tidak ada satupun orang yang berani menyebut namanya terlalu keras. Semua pelayan hanya saling berbisik-bisik. Dia sudah tidak sama seperti dulu. Kecelakaan itu mengubah segalanya. Komandan sudah bawa ke banyak rumah sakit. Tapi Aurel tidak bisa berjalan lagi. Dani tak pernah ikut campur gosip seperti itu, tapi ia mendengarnya, dan ia menyimpannya dalam hati dengan diam. Ia menatap jendela itu lebih lama daripada biasanya. Ada sesuatu dari ekspresi Aurel yang menusuk ulu hatinya. Bukan rasa kasihan, bukan. Sesuatu yang lebih lembut, lebih halus. Seperti melihat seseorang yang sedang tenggelam, tapi tidak bisa menjerit meminta tolong. Ketika Dani baru hendak berbalik, Aurel tiba-tiba menggeser tirai. Mata mereka bertemu. Hanya sepersekian detik. Tapi detik itu terasa panjang. Aurel cepat-cepat memalingkan wajahnya, seolah malu ketahuan sedang melihat seseorang dari luar. Dani ikut menunduk, merasa tidak sopan memandang terlalu lama. Namun ada sesuatu yang aneh. Dani merasa tatapan itu bukan tatapan orang yang memandang rendah. Bukan pula tatapan jijik seperti yang sering ia terima dari tetangga kaya, atau anak-anak orang berada yang menginjakan kaki di halaman rumah besar itu. Kalau harus ia gambarkan, tatapan itu terlihat seperti tatapan seseorang yang kesepian. Seseorang yang ingin bicara, tapi tidak punya siapapun. Dan entah kenapa, dada Dani terasa sesak. Hening kembali menguasai sekitar. Burung-burung gereja di pohon dekat pagar mengepakkan sayapnya, membuat Dani tersadar dari lamunannya. Ia kembali ke gudang, membereskan alat-alatnya satu persatu. Ketika ia hendak mengunci pintu gudang, seorang pelayan tua mendekatinya. Dani. Ya, Bu Sari. Kamu lihat Nona Aurel? Pertanyaan itu membuat Dani sedikit kaget. Tidak, Bu. Saya cuma melihat jendela lantai 2 tadi. Kenapa ya? Pelayan itu menghela napas panjang, tampak gelisah. Nona Aurel sedang tidak baik hari ini. Dokter datang pagi tadi, dan, yah, kau tahu. Dani mengangguk pelan. Ia tidak tahu banyak detailnya, tapi cukup memahami bahwa Aurel menjalani hari-hari yang jauh lebih berat dari orang lain. Bu Sari menatap Dani lama, lalu berkata pelan, "Kalau besok kau bekerja di taman bagian belakang, tolong jangan terlalu dekat dengan jendela kamar Nona. Dia mudah terganggu." Dani menunduk sopan. "Baik, Bu." Pelayan itu pergi, meninggalkan Dani dalam diam panjang. Ia tidak tersinggung. Ia sudah terbiasa diremehkan, dianggap sebagai pengganggu, bahkan kadang diperlakukan seperti bayangan yang tidak perlu diperhatikan. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa berat bagi Dani. Padahal ia tidak berniat apa-apa. Ia hanya bekerja. Hanya sekilas melihat seseorang yang tampak sedih. Seseorang bernama Aurel. Malam mulai turun. Dani pulang ke rumah kecilnya di pinggir kampung, berjalan kaki melewati jalan sempit berbatu. Rumah itu sederhana, dengan dinding kayu tua yang mulai lapuk. Di dalam, neneknya, Nenek Lila, sedang meracik ramuan herbal seperti biasa. Ia mengaduk panci kecil berisi rebusan akar-akaran sambil tersenyum melihat Dani masuk. "Kamu pulang, Nak?" Dani duduk, membantu memisahkan daun-daun kering yang sudah dipetik pagi tadi. "Nek, kalau seseorang terlihat sangat sedih, tapi kamu tidak bisa membantu, apa yang harus dilakukan?" Nenek Lila menatap cucunya sebentar lalu tersenyum lembut. "Kadang, melihat saja sudah cukup, Dani. Tidak semua orang butuh kata-kata. Ada kalanya mereka hanya butuh tahu bahwa masih ada manusia yang peduli keberadaan mereka." Dani terdiam. Kata-kata itu seperti menampar hatinya pelan. Ia tidak tahu apa yang membuat Aurel murung. Ia tidak tahu bagaimana kehidupannya di dalam rumah besar itu. Tapi satu hal ia rasakan pasti. Aurel tampak seperti seseorang yang sedang menahan dunia sendirian. Entah kenapa, Dani ingin membantu. Bukan untuk menjadi pahlawan. Bukan untuk mengubah hidup siapapun. Ia hanya ingin melihat mata Aurel tidak sesedih itu lagi. Malam makin larut. Dani menutup mata di atas tikar lusuh,
Tapi bayangan jendela lantai 2 itu kembali terlintas. Bayangan Aurel yang duduk diam, tatapannya kosong. Dan sebelum tertidur, Dani berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku harap dia baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa bisikan kecil itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah hidup banyak orang, termasuk hidupnya sendiri. Pagi itu rumah besar milik Komandan Arya kembali dipenuhi aktivitas. Satpam bergantian berjaga, para pembantu menyiapkan sarapan, dan suara Komandan Arya dari ruang tamu terdengar jelas memberi instruksi kepada ajudannya. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu ruangan di lantai 2 yang tetap sunyi, hampir seperti tak berpenghuni. Ruangan itu milik Aurel, putri tunggal Komandan Arya. Aurel dulu dikenal sebagai gadis yang ceria, aktif, dan anggun. Ia pernah menjadi atlet lari jarak menengah di sekolah, penuh prestasi dan sering muncul di majalah kampus. Rambut hitam panjangnya selalu dikepang kuda, dan tawanya dapat membuat seluruh rumah terasa lebih hangat. Komandan Arya sering mengatakan bahwa Aurel adalah satu-satunya alasan ia mampu menjalani tugas beratnya di militer. Namun itu dulu, sejak kecelakaan mobil setahun lalu, hidup Aurel berubah total. Tulang kakinya mengalami kerusakan parah, dan meski sudah menjalani 2 kali operasi, dokter berkata kemampuan berjalan normalnya sangat kecil untuk kembali. Aurel shock. Dunia yang selama ini penuh cahaya mendadak runtuh. Dari seorang gadis yang berlari menembus angin, ia berubah menjadi gadis yang hanya duduk di kursi roda dan menghindari semua orang. Pelan-pelan ia mulai menjauhkan diri dari dunia luar, bahkan dari ayahnya sendiri. Komandan Arya berusaha keras mencari pengobatan, terapi, dokter dari luar negeri. Semuanya telah dicoba. Uang bukan masalah, tapi harapan, itu yang sulit didapat. Aurel selalu menggeleng setiap kali diajak berobat lagi. Sudah selesai, ayah, katanya pada suatu malam dengan suara lirih. Aurel, ayah belum menyerah. Tapi aku sudah, jawabnya sambil menunduk. Sejak hari itu, Aurel lebih sering menghabiskan waktu di kamar. Hanya sesekali turun jika benar-benar diperlukan. Dan jika Komandan Arya tidak sedang bekerja, ia akan berdiri di depan pintu kamar Aurel, berharap putrinya mau bicara lebih lama. Tapi Aurel hanya menjawab seperlunya. Pada pagi yang sama ketika Dani mulai bekerja membersihkan taman bagian belakang, Aurel duduk di dekat jendela dengan selimut menutupi kakinya. Dari tempatnya, ia bisa melihat sedikit bagian taman, terutama area bunga yang jarang disentuh sejak kecelakaannya. Dahulu, Aurel sangat suka berkebun. Ia bahkan merawat banyak bunga melati dan mawar mini. Tapi kini, tanaman-tanaman itu layu satu persatu. Saat ia melihat ke bawah, matanya menangkap sosok Dani. Pemuda sederhana itu sedang menyingkirkan daun-daun kering, sambil sesekali berhenti untuk merapikan tanah. Gerakannya pelan tapi teliti. Tidak seperti tukang kebun lain, Dani tidak terburu-buru. Ia memperlakukan bunga-bunga itu seperti sesuatu yang hidup dan berharga. Aurel memperhatikan tanpa suara. Aneh, dia baru di sini, kan? Gumamnya. Ia tak sadar bahwa kedua matanya terlalu lama tertuju pada Dani, sampai akhirnya Dani menoleh tanpa sengaja. Mereka saling berpandangan selama beberapa detik. Aurel buru-buru menarik tirai. Jantungnya berdegup lebih keras daripada biasanya. Sementara itu, di bawah, Dani masih memandangi tirai yang tiba-tiba tertutup. Putri Komandan, ucapnya pelan. Ia pernah mendengar cerita dari para pembantu tentang kondisi Aurel, namun tidak pernah melihatnya begitu jelas. Dalam pandangan singkat tadi, Dani melihat bukan hanya seorang gadis di kursi roda, tapi mata yang menyimpan kesedihan sangat dalam. Kesedihan yang tidak layak dipikul seseorang seumur hidupnya. Tanpa sadar, tangan Dani berhenti bekerja. Ia menatap bunga melati yang daunnya mulai menguning. Kalau saja dia masih mau merawat tempat ini, pikir Dani, mungkin hatinya tak akan sesedih itu. Ia menghela napas lalu kembali bekerja. Ia ingat pesan neneknya, orang yang sedih hanya butuh alasan kecil untuk tersenyum. Kadang senyum itu datang dari tempat yang tak disangka. Dani tak tahu mengapa, tetapi sejak melihat mata Aurel, ia merasa ada sesuatu yang ingin ia lakukan. Bukan karena tugas, bukan pula karena perintah, melainkan karena rasa iba yang tulus. Siang harinya, Komandan Arya memanggil seluruh pekerja ke ruang tengah untuk memberikan pengarahan.
Seperti biasa, sebagian besar bersikap sopan namun kaku. Dani yang baru bekerja ikut berdiri di barisan belakang. Jaga lingkungan rumah ini sebaik mungkin, tegas Komandan Arya. Dan jangan ada satupun yang mengganggu Aurel. Jangan mencoba berbicara dengannya tanpa izin saya. Semua mengangguk. Dani juga. Namun di dalam hatinya, ada pertanyaan yang tak bisa ia tahan. Kenapa dunia harus begitu kejam pada Aurel? Ia memandang lantai dan tak berkata apa-apa. Ia hanya merasa kasihan. Bukan karena Aurel kaya. Bukan karena Aurel putri seorang komandan. Tapi karena Aurel terlihat seperti seseorang yang benar-benar kehilangan cahaya hidupnya. Sore harinya, takdir kembali mempertemukan mereka. Aurel berusaha memindahkan buku dari rak tinggi ke meja dekat kursi rodanya. Tangannya gemetar sedikit karena ia memaksa berdiri dengan bertumpu pada rak. Dan sebelum ia sempat menarik napas, bruk. Buku tebal jatuh menimpa kakinya. Aurel meringis, namun menahan suara. Ia tidak mau siapapun datang. Biasanya ia tidak pernah meminta bantuan, tidak mau terlihat lemah. Tapi rasa sakit kali ini membuat tubuhnya membungkuk tanpa bisa menahan. Dani yang kebetulan lewat membawa kantong pupuk tanaman langsung menghentikan langkah. Aurel. Ia melihat pintu sedikit terbuka dan tanpa pikir panjang masuk ke dalam. Aurel terkejut bukan main. Jangan masuk. Aku tidak minta bantuan. Tapi kakimu. Jangan. Serunya sambil memalingkan wajah, menahan perasaan rapuh yang ia benci. Dani terdiam. Ia tidak ingin membuatnya semakin tersinggung. Namun melihat sosok Aurel yang kesakitan dan berusaha tetap kuat sendirian, hati Dani terasa sesak. Aku akan keluar, tapi setidaknya biarkan aku mengangkat bukunya, ucapnya lembut. Aurel menutup mata. Ia tidak menjawab, tapi juga tidak melarang. Dani mengambil buku itu perlahan agar tidak menimbulkan suara berlebihan. Setelah itu, ia meletakkannya di meja. Sudah selesai, katanya. Maaf kalau aku lancang. Aurel tetap diam. Dani menundukkan kepala dan melangkah menuju pintu. Ia hampir keluar ketika ia mendengar suara lirih. Terima kasih, Dani. Langkahnya terhenti. Itu pertama kalinya seseorang memanggil namanya dengan suara selembut itu di rumah besar ini. Ia tersenyum tipis, meski Aurel tidak melihatnya. Sama-sama, Aurel. Dani pergi. Aurel menatap pintu yang perlahan tertutup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu selain kesedihan. Entah itu malu, bingung, atau hangat. Ia tidak tahu. Namun ia tahu satu hal. Pemuda itu berbeda. Dan ia tidak mengerti mengapa. Pagi itu, udara di halaman rumah besar Komandan Arya terasa lebih tenang dari biasanya. Embun masih menempel di ujung daun pandan dan rerumputan yang baru saja Dani potong semalam. Ia menyapu perlahan, berusaha memastikan halaman depan tampak rapi seperti perintah Bu Ratri, istri komandan yang terkenal perfeksionis. Meskipun hatinya kadang terasa lelah oleh sikap orang-orang di rumah itu, Dani tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Di kejauhan, suara roda kursi terdengar samar. Dani tidak menghiraukannya pada awalnya. Rumah itu besar, banyak suara. Tapi ketika suara itu terdengar semakin dekat, ia berhenti menyapu. Dari arah teras samping, seseorang muncul. Seorang gadis. Aurel. Ia duduk di kursi roda berwarna putih pucat, didorong perlahan oleh perawat muda. Senyumnya samar, tetapi sorot matanya menunjukkan luka yang dalam, bukan luka fisik, melainkan batin yang rapuh dan nyaris pecah. Dani menelan ludah, sedikit gugup. Ia tak pernah benar-benar melihat Aurel dari dekat. Selama ini hanya sekilas dari jendela, bayangan seorang gadis yang hampir selalu murung. Perawat itu berhenti tak jauh darinya. Non Aurel mau lihat taman, Mas Dani, katanya singkat. Dani langsung mengangguk. Tentu, Mbak. Silakan. Aurel mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Dani terkejut melihat kedua mata itu, indah, tapi menyimpan lebih banyak kesedihan daripada cahaya hidup. Rumputnya wangi, suara Aurel pelan, hampir seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dani tersenyum kecil. Iya, Non. Tadi subuh sempat saya semprot air pandan sedikit,
biar aromanya segar. Aurel menatapnya lagi, lebih lama kali ini. Kamu yang kerjakan semua taman ini? Iya, dari depan sampai belakang. Dani mengusap pipinya yang terkena debu. Kalau Non Aurel mau lihat area lain, saya bisa antar. Perawatnya memberi isyarat melarang, tapi Aurel justru berkata lembut. Aku bosan di kamar. Kamu bisa dorong aku sebentar? Perawat hendak memprotes. Non, komandan pasti. Aku hanya ingin udara segar, potong Aurel lirih. Perawat akhirnya mundur sedikit, menyerah pada tatapan Aurel yang jelas membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Dani memegang gagang kursi roda dengan hati-hati. Kalau begitu, saya dorong pelan saja, Non. Aurel mengangguk pelan. Mereka bergerak menyusuri jalan setapak yang diapi tanaman Kamboja dan lavender. Dani berusaha menjaga jarak dan tidak banyak bicara, takut salah tingkah. Namun justru Aurel yang memecah keheningan. Kamu Dani, kan? Iya, Non. Aku sering lihat kamu dari jendela. Kamu selalu kerja paling pagi. Dani tertawa kecil. Soalnya kalau kesiangan, matahari cepat panas. Rumput jadi kering. Aurel mengangguk, seperti menikmati hal-hal sederhana yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Hening sejenak, lalu ia bertanya, Dani, kamu percaya seseorang bisa sembuh kalau dia benar-benar ingin sembuh? Pertanyaan itu menusuk. Dani berhenti mendorong kursi rodanya, lalu menjawab perlahan, nenek saya dulu bilang, tubuh manusia itu dengar apa yang hati bisikan. Kalau hati menyerah, kaki pun berhenti melangkah. Aurel memandang tangannya sendiri yang lemah di pangkuan. Kalau hatinya takut. Kalau takut, tetap boleh. Tapi jangan sampai berhenti berharap. Aurel menunduk. Dani tahu gadis itu sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih berat dari sekadar kaki yang tak bisa digerakkan. Perawat memanggilnya dari belakang. Non, waktunya kembali ke kamar. Wajah Aurel berubah, tetapi ia menurut. Sebelum Dani menyerahkan kursi itu kembali, Aurel berkata pelan. Dani, terima kasih sudah ngomong hal yang belum pernah orang lain bilang ke aku. Dani mengangguk sopan. Kalau Non Aurel mau lihat taman lagi, panggil saya kapan saja. Saat perawat mendorong kursi roda pergi, Aurel menoleh sebentar. Di matanya, ada kilau yang berbeda. Bukan bahagia, tapi juga bukan sedih. Lebih seperti secercah harapan kecil yang baru saja tumbuh. Dani memegang sapunya lagi, tapi kali ini hatinya terasa lebih berat. Ia menyadari sesuatu, Aurel bukan hanya gadis yang tidak bisa berjalan. Ia adalah seseorang yang hatinya sedang patah parah. Dan entah kenapa, Dani merasa ingin melindunginya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia belum tahu betapa besar badai yang akan datang. Tapi pagi itu menjadi awal dari segalanya. Awal dari kisah yang akan mengguncang seluruh rumah Komandan Arya. Pagi itu matahari baru saja muncul, namun suasana di rumah besar Komandan Arya sudah terasa berbeda sejak Dani mulai rutin datang ke samping paviliun tempat Aurel tinggal. Dani tidak pernah masuk ruangannya tanpa izin. Ia hanya duduk di kursi kayu luar sembari membersihkan alat kebun, seolah kehadirannya bukan untuk memaksa, melainkan menawarkan kenyamanan diam-diam. Dan tanpa ia sadari, Aurel mulai memperhatikannya. Aurel, yang selama berminggu-minggu lebih banyak bersembunyi dari dunia, kini beberapa kali duduk lebih dekat ke jendela, hanya untuk melihat Dani bekerja. Ada sesuatu yang menenangkan dari cara Dani, tenang, tidak terburu-buru, selalu tampak sabar menghadapi tugas sekecil apapun. Tidak seperti sebagian besar orang yang mendekatinya dengan rasa kasihan atau tuntutan, Dani hadir seperti seseorang yang tidak menuntut apapun darinya. Suatu siang, ketika angin mengibaskan tirai jendela kamar Aurel, Dani mendengar suara sesuatu jatuh dari lantai 2. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuatnya menengadah. Ia mendapati Aurel tengah berusaha mengambil buku yang terjatuh dari pangkuannya, namun tubuhnya kehilangan keseimbangan dan ia hampir terjatuh dari kursi roda. Tanpa berpikir panjang, Dani berlari ke dalam rumah. Salah satu asisten rumah tangga menegurnya karena masuk tanpa izin, tetapi ia tidak menggubris. Ia tiba tepat saat Aurel nyaris tergelincir dari kursi roda, dan dengan sigap ia memegang bahunya. Aurel, kamu tidak apa-apa? Dani bertanya dengan napas sedikit terengah. Gadis itu tertegun.
Tidak ada orang yang pernah menyebut namanya tanpa nada kasihan selama berbulan-bulan. Biasanya semua orang memanggilnya dengan suara hati-hati, seolah takut ia pecah jika disentuh oleh kata. Namun Dani memanggilnya seperti seseorang yang melihatnya sebagai manusia yang lengkap, bukan sosok rapuh yang harus disembunyikan. Aurel menelan ludah pelan. "Kau, bagaimana kau bisa masuk?" Dani langsung sadar dan maksudnya bukan melanggar aturan. "Aku minta maaf. Aku hanya mendengar suara. Aku kira sesuatu terjadi." Aurel menghela napas, lalu menatapnya. Bukan tatapan marah, bukan pula tatapan bimbang, lebih seperti tatapan seseorang yang lupa bagaimana caranya menegur. "Tidak apa-apa," katanya akhirnya. "Terima kasih." Ucapan terima kasih sederhana itu membuat dada Dani terasa hangat. Ini pertama kalinya Aurel berbicara padanya secara langsung. Hari-hari berikutnya, Aurel menjadi lebih sering membuka jendela. Dan Dani, ia selalu ada di bawah. Membersihkan dedaunan, menyapu jalan setapak, atau sekadar menyiram bunga. Sabit kecil dan selang air adalah alasan yang sempurna agar ia tetap berada di dekat paviliun itu. Tapi pada kenyataannya, Dani kini bekerja dengan semangat berbeda. Tidak lagi seperti rutinitas penuh pasrah. Ia merasa seperti memiliki alasan baru untuk melakukan lebih baik. Suatu pagi, ketika Komandan Arya berangkat dinas, Dani melihat kesempatan kecil untuk mendekat. Aurel sedang duduk di beranda samping, ditemani kursi roda dan selimut tipis. Matanya menatap kebun dengan ekspresi kosong, gabungan antara kerinduan dan penolakan terhadap dunia yang tak lagi bisa ia tapaki. Dani berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak sopan. "Bolehkah aku duduk di sini sebentar?" tanya Dani hati-hati. Aurel menatapnya, kaget, tapi tidak marah. "Kalau kau sudah selesai kerja, duduklah." Dani menarik bangku kayu dan duduk beberapa meter di sampingnya. Hening. Namun hening kali ini tidak menekan. Aurel tidak mengalihkan wajahnya. Dani pun tidak mencari-cari alasan untuk membuka pembicaraan. Ia belajar dari neneknya bahwa beberapa luka tidak boleh didesak untuk sembuh. "Dulu aku sering berlari di kebun itu," Aurel berkata tiba-tiba. Dani menoleh, tapi tidak memutuskan bicaranya. "Kebun bunga belakang?" Aurel mengangguk. "Iya, papa yang membangunnya. Waktu aku kecil, aku suka sekali memetik bunga liar dan membuatnya jadi mahkota. Papa biasanya pura-pura marah karena aku merusak tatanan bunga, tapi dia tetap memakainya." Dani tersenyum kecil. "Aku bisa merapikan kebun itu lagi kalau kau mau melihatnya. Tidak harus sekarang. Kapanpun kamu siap." Aurel terdiam. Tidak ada orang yang pernah menawarinya sesuatu seperti itu, tanpa membetotnya menuju harapan palsu. Semua orang selalu berkata, "Aurel, kamu harus semangat," atau "Aurel, kamu pasti bisa bangkit." Semua orang memaksa. Dani tidak. Yang ia tawarkan bukan paksaan untuk bangkit, melainkan ruang aman untuk mulai bernafas lagi. Keesokan harinya, Aurel akhirnya meminta Dani mendorong kursi rodanya ke kebun belakang. Saat mereka tiba, Aurel menahan napas. Banyak bunga yang dulu ia tanam bersama ayahnya sudah layu. Beberapa batang patah. Jalan setapak dipenuhi lumut. Kebun itu seperti dirinya. Pernah indah, kini sunyi dan kehilangan sinarnya. "Aku bisa memperbaikinya," kata Dani pelan. "Tapi mungkin lebih baik kalau kamu bilang bunga mana yang ingin kau lihat tumbuh lagi." Perlahan, Aurel mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumpun yang dulu menjadi favoritnya. "Yang itu, dan yang ungu. Papa bilang ungu itu warnaku." Dani berdiri, lalu mulai memotong daun-daun mati. "Nenekku bilang bunga tetap bisa tumbuh lagi kalau akarnya tidak menyerah. Manusia juga begitu." Aurel memejamkan mata. Kata-kata itu sederhana, tidak filosofis, tidak dibuat-buat. Tetapi justru itulah yang membuatnya menembus jauh. Aurel tidak berkata apa-apa lagi, namun Dani melihat bahunya mulai rileks. Saat angin mengibaskan helai rambutnya, ia menundukkan kepala seolah menyembunyikan sesuatu. Disinilah titik awalnya, bukan kesembuhan, bukan keajaiban. Melainkan momen kecil saat Aurel merasakan dunia tidak lagi sepenuhnya gelap. Momen ketika seorang tukang kebun yang dianggap remeh mulai membuka pintu kecil di hatinya,
Pintu yang selama ini ia tutup rapat karena rasa sakit. Dan Dani, tanpa sadar, mulai menjadi seseorang yang ia butuhkan untuk kembali percaya pada langkahnya sendiri. Suasana rumah besar milik Komandan Arya sore itu berbeda dari biasanya. Tidak ada suara tawa pelayan, tidak ada musik lembut dari ruang tengah. Hanya kesunyian yang menekan, seolah seluruh bangunan itu ikut merasakan pilu yang tak pernah benar-benar sirna dari keluarga tersebut. Namun hari ini, ada sesuatu yang sedikit berubah. Sebuah percikan kecil, halus, hampir tak terlihat, tetapi ada. Dani baru saja selesai membersihkan taman belakang. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi ia tetap bekerja teliti seperti biasa. Baginya, bekerja bukan hanya kewajiban. Itu adalah wujud rasa terima kasih kepada keluarga yang telah memberinya kesempatan hidup. Sore itu, setelah membereskan alat-alat berkebun, ia berjalan menuju sumur untuk mencuci tangan. Dan di sanalah semuanya bermula. Dari arah teras samping, kursi roda Aurel terlihat didorong perlahan oleh seorang perawat. Gadis itu tampak lebih pucat dari biasanya. Rambutnya yang dahulu pernah panjang dan indah kini dibiarkan tergerai tanpa semangat. Matanya kosong, memandang ke depan tanpa benar-benar melihat. Perawat membawanya keluar hanya agar ia bisa merasakan udara segar, sesuai permintaan dokter. Namun bagi Aurel, semua hanya terasa sia-sia. Dani menunduk sopan saat mereka lewat. Ia tidak berharap Aurel memperhatikannya. Sejak tragedi kecelakaan itu merenggut kemampuan gadis itu untuk berjalan, dunianya tampak lenyap. Ia jarang bicara, bahkan kepada ayahnya sendiri. Tetapi sore itu, sesuatu terjadi. Ketika Dani kembali melewati teras untuk membawa pot tanaman, angin bertiup cukup kencang. Daun kering beterbangan, salah satunya mengarah tepat ke wajah Aurel. Refleks, Dani berlari kecil dan menahan daun itu agar tidak mengenai mata Aurel. Perawat kaget. Aurel juga terkejut. Bukan karena daun yang hampir menempel di wajah, tetapi karena kehadiran Dani yang begitu cepat dan lembut. "Maaf, Nona," ucap Dani pelan, menjaga agar suaranya tidak mengganggu kenyamanan gadis itu. Anginnya cukup kencang. Aurel menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Dani. Tatapannya tidak lagi kosong sepenuhnya. Ada sedikit percikan di sana, kecil, rapuh, tapi nyata. Perawat tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak Dani." Dani mengangguk dan mundur sedikit. Ia tidak ingin membuat Aurel merasa tak nyaman. Namun sebelum ia membalikkan badan, suara pelan yang sangat lirih terdengar. "Sore, ini dingin, ya?" Dani terdiam. Perawat pun terkejut sampai menutup mulut. Itu pertama kalinya Aurel berbicara di depan orang lain selain ayahnya sejak musibah itu. Dani menoleh perlahan, tidak ingin membuatnya tertekan. "Sedikit, Nona. Mau saya ambilkan selimut?" Aurel tidak menjawab, tapi ia tidak memalingkan wajah. Itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Tanpa bertanya lagi, Dani masuk sebentar ke gudang kecil dekat taman. Ia mengambil selimut tipis yang biasa digunakan para pekerja ketika cuaca dingin. Selimut itu memang sederhana, tapi bersih dan harum matahari, karena Dani sendiri yang mencucinya setiap pekan. Ia kembali dan membungkuk sedikit sebelum meletakkan selimut di pangkuan Aurel. "Agar tidak masuk angin," katanya singkat. Aurel menatap selimut itu, lalu menatap Dani. Ada sesuatu di bola matanya yang berubah, seolah sebuah retakan kecil di dinding kesedihan yang selama ini membelenggunya. Perawat membungkuk hormat. "Aurel, apakah kamu ingin duduk lebih lama?" Aurel tidak menjawab. Namun tangannya menarik selimut itu ke arahnya, merapikannya perlahan di pangkuan. Itu cukup. Dani tidak berani tinggal lama di sana. Ia mundur beberapa langkah dan kembali ke pekerjaannya. Namun hatinya berdebar. Bukan karena tatapan Aurel, tetapi karena sesuatu terasa berbeda. Ada harapan kecil muncul, meski ia tidak tahu dari mana. Sementara itu, dari balik jendela lantai 2, Komandan Arya menyaksikan semua yang terjadi. Tangan besar dan tegas itu mengepal pelan. Bukan karena marah, tetapi karena emosinya tersentuh. "Dani," gumamnya. Ada sesuatu yang membuat hatinya goyah, bukan tidak percaya, bukan pula marah. Lebih seperti kagum yang ia sembunyikan rapat-rapat. Namun ia tetap menahan diri.
Tidak akan mudah menerima bahwa tukang kebun yang selama ini dianggap biasa saja, memiliki pengaruh sebesar itu terhadap putrinya. Ia belum siap. Dan ia belum yakin. Sementara itu, Aurel dibiarkan menikmati angin sore. Dan tanpa ia sadari, ia sedang memandang Dani yang tengah menyapu dedaunan pelan, penuh kesabaran. Mengapa dia terasa berbeda dari orang lain? Pertanyaan itu muncul begitu saja dalam benaknya. Malamnya, ketika Dani berjalan pulang melewati gerbang samping, seperti hari-hari sebelumnya, ia menoleh sebentar ke rumah besar itu. Lampu-lampu terang menyala, tetapi ada satu jendela yang ia hafal. Jendela tempat Aurel biasanya duduk. Dan benar saja, Aurel ada di sana, duduk sambil memegang selimut yang Dani berikan sore tadi. Ia menatap ke arah taman, ke tempat Dani sebelumnya bekerja. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi bahagia. Tetapi matanya tidak lagi kosong. Ada sedikit kehidupan yang mulai tumbuh. Dani berdiri beberapa detik. Hanya menatap. Tidak berani melambai. Tidak berani bersuara. Namun dalam hatinya, ia berkata, "Jika aku bisa membantumu lebih jauh, aku akan melakukan apapun." Dan dari kejauhan, meski keduanya tak mendengar suara satu sama lain, satu hal pasti. Hari itu adalah hari pertama ketika harapan kecil mulai hidup kembali, baik untuk Aurel maupun untuk Dani. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu menjadi seperti lembaran baru dalam hidup Dani. Meskipun pekerjaan utamanya tetap merawat kebun, pikiran dan perhatiannya kini banyak tertuju pada Aurel. Setiap kali menyapu daun kering atau memangkas ranting, telinganya selalu peka pada suara dari lantai 2, tempat gadis itu lebih sering menghabiskan waktu. Ia tidak tahu apakah dirinya berhak merasa peduli sejauh itu, namun ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak untuk tinggal diam. Ia teringat tatapan Aurel ketika berkata, "Aku ingin berjalan lagi." Tatapan itu bukan sekadar keinginan, melainkan jeritan hati yang terpendam terlalu lama. Dani menelan ludah, merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Ia tak mungkin hanya menjadi tukang kebun yang pasrah melihat gadis itu hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Sore itu, setelah selesai bekerja, Dani duduk di belakang rumah dekat gudang kecil tempat ia biasa menyimpan alat-alat kebun. Ia membuka tas anyaman tuanya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang telah lama ia jaga. Kotak itu diberikan neneknya sebelum meninggal. Di dalamnya tersimpan resep ramuan, catatan tua tentang pijat tradisional pegunungan, serta beberapa bundel tanaman kering berusia bertahun-tahun. "Nek, apa mungkin ini bisa menolongnya?" gumam Dani lirih. Ia membolak-balik halaman kertas yang sudah menguning. Tulisan tangan neneknya rapi, penuh diagram sederhana tentang saraf, titik-titik tekanan, dan ramuan yang bisa membantu regenerasi jaringan, melancarkan aliran darah, serta memperbaiki saraf yang rusak. Dani menghela napas panjang. Ini bukan sekadar catatan biasa. Ini adalah warisan terakhir neneknya, sesuatu yang bahkan tidak disadari banyak orang memiliki nilai besar. Namun, ia juga sadar satu hal. Jika Komandan Arya mengetahui ia mencoba mengobati putrinya, ia bisa diusir, ditertawakan, atau dianggap lancang. Tapi suara Aurel kembali terngiang. "Aku ingin berjalan lagi." Kalimat itu bagai api kecil yang membakar keraguan Dani. Keesokan harinya, Dani bekerja sedikit lebih lama di bagian taman yang dekat dengan pintu belakang rumah utama. Ia pura-pura menyapu, tetapi sesekali mengintip jendela kamar Aurel. Tidak ada tanda-tanda gadis itu keluar, sebagaimana biasanya. Mungkin ia sedang menjalani sesi terapi, atau mungkin hanya duduk di kursi rodanya menatap langit. Menjelang sore, Aurel akhirnya muncul di teras bersama perawat yang mendorong kursi rodanya. Dani sengaja berada tidak jauh dari sana, mengatur ulang pot bunga. Aurel mengangkat wajah ketika melihatnya. "Dani, pagi tadi aku mencoba menggerakkan telapak kakiku. Tidak banyak, tapi aku merasa seperti ada sedikit sensasi." Perawat menoleh tajam, seolah tidak suka Aurel berbicara terlalu banyak pada seorang tukang kebun. Dani tersenyum hangat. "Benarkah, Nona? Itu kabar bagus sekali." "Itu sangat kecil. Mungkin cuma perasaanku saja," balas Aurel merendah. "Tidak apa-apa. Perasaan kecil itu bisa jadi awal besar." Aurel tampak memikirkan kata-kata itu. Sementara perawat menggerutu pelan, menyuruh Aurel tidak berbicara terlalu lama,
karena angin sore bisa membuatnya masuk angin. Saat perawat mendorong kursi roda menjauh, Dani melihat Aurel melirik ke belakang, seolah berharap ia tetap berdiri di sana. Dani mengangguk kecil. Aurel membalasnya dengan senyum samar, senyum yang jarang muncul sejak kecelakaan itu. Malamnya, saat seluruh rumah telah tenang, Dani kembali membuka catatan neneknya. Ia membaca satu halaman berkali-kali. Halaman itu menjelaskan ramuan dari 4 jenis akar pegunungan yang jika direbus perlahan mampu memperbaiki saraf yang tertekan. Bukan obat ajaib, tidak ada jaminan, tapi bisa menjadi penolong, terutama jika disertai terapi pijat titik yang teratur. Dani mengusap wajahnya. Kalau nenek yang menemui Aurel, beliau pasti sudah menawarkan bantuan tanpa diminta. Gumamnya sambil menghela napas. Tapi aku bukan siapa-siapa. Meski begitu, ia tetap mempersiapkan ramuan itu. Bahan-bahannya sebagian besar ia tanam sendiri di sudut kebun belakang, tersembunyi di antara tanaman-tanaman biasa agar tidak terlihat mencurigakan. Ia memanen sedikit demi sedikit, secukupnya untuk beberapa hari pertama. Saat merebus ramuan itu di dapur kecil tempat tinggalnya, aroma hangat herbal menyebar, mengingatkannya pada masa kecil. Ketika nenek merawat orang yang sakit di kampung, rumah mereka selalu dipenuhi aroma seperti ini. Dani memandangi cairan kecoklatan itu. Tekadnya semakin bulat. Aku akan mencoba, untuk Aurel. Keesokan paginya, Dani mengumpulkan keberanian. Ia menunggu kesempatan ketika Komandan Arya tidak ada di rumah. Setelah beberapa jam mengamati dari jauh, ia melihat hanya ada perawat yang menemani Aurel di taman belakang. Dani menelan ludah dan melangkah mendekat. "Permisi," katanya sopan. Perawat memandang sinis. "Ada apa? Bukankah kamu harusnya menyiram tanaman di depan?" "Saya sudah selesai. Saya ingin bicara dengan Nona Aurel, sebentar saja." Perawat ingin menolak, tapi Aurel sudah lebih dahulu menoleh dan berkata, "Biarkan. Aku ingin bicara dengan Dani." Terpaksa perawat mundur beberapa langkah. Dani mengambil napas panjang. "Nona Aurel, saya punya sesuatu yang mungkin bisa membantu. Ini ramuan herbal dari nenek saya. Dulu beliau sering membantu orang yang mengalami masalah saraf, terutama setelah kecelakaan." Aurel tampak terkejut. Tatapannya berubah lembut, namun di dalamnya ada ketakutan. "Tapi, apa itu aman?" "Sangat aman. Ini hanya herbal alami. Tapi," Dani menurunkan suara, "saya tidak ingin memberikan apapun tanpa izin Komandan Arya. Saya tidak mau dianggap lancang." Aurel menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Ayahku pernah bilang, selama itu tidak membahayakan, aku boleh mencoba apapun yang bisa membantuku. Dokter sudah bilang kemungkinan kesembuhanku sangat kecil, jadi aku ingin percaya." Dani tertegun. "Apa Nona benar-benar ingin mencoba?" "Aku ingin berjalan lagi," jawab Aurel dengan suara bergetar. "Jika ramuan itu punya kemungkinan sekecil apapun, aku ingin mencobanya." Dani mengangguk mantap. "Baik, tapi saya ingin memberikannya dengan cara yang benar, perlahan, dan teratur. Saya juga perlu memijat beberapa titik saraf di kaki dan punggung Nona. Kalau Nona tidak nyaman, saya akan berhenti." Aurel menggigit bibir, ragu, lalu berkata lirih, "Aku percaya padamu, Dani." Kalimat itu sederhana namun berat. Dani merasakan dadanya hangat. Namun di sisi lain taman, perawat mengawasi keduanya dengan tatapan tidak suka. Mulutnya menyunggingkan senyum miring, wajah seseorang yang berencana mengadu sesuatu. Malam itu, Dani tidak bisa tidur. Ada kebahagiaan aneh dalam dirinya karena Aurel mempercayainya. Namun ada juga rasa takut. Bagaimana jika ramuan itu gagal? Bagaimana jika komandan marah besar? Bagaimana jika ia dianggap memanfaatkan keadaan? "Tidak, aku melakukannya bukan karena ingin dihargai," gumamnya dalam gelap. "Aku hanya ingin menolongnya." Ia melihat bayangan Aurel di benaknya, ketika gadis itu menunduk menahan tangis, ketika ia mencoba tersenyum walau hatinya hancur, ketika ia berkata ingin berjalan lagi. "Aku akan membantumu, apapun risikonya." Dani akhirnya memejamkan mata, membawa tekad itu hingga ia tertidur. Di luar, angin malam berhembus pelan,
seperti menyampaikan doa kecil dari neneknya yang dulu selalu berkata, "Siapapun yang kau tolong dari hati, nak, kelak akan menemukan jalannya sendiri menuju cahaya." Dan Dani tidak tahu bahwa langkah kecil yang ia ambil malam ini akan mengubah seluruh hidupnya dan hidup Aurel selamanya. Senja menua perlahan di balik dinding-dinding rumah besar itu, ketika sebuah kabar mendadak menggetarkan seluruh isi kediaman. Komandan Arya, yang sejak pagi memang tampak pucat, tiba-tiba terjatuh di ruang kerja. Para bawahannya panik, para pembantu berlari ke sana kemari, dan suasana yang biasanya tegas seperti barisan tentara berubah menjadi hiruk-pikuk penuh kecemasan. Dani, yang saat itu sedang menyapu halaman belakang, mendengar suara teriakan kecil dari salah satu pengawal. Ia menoleh, dan tanpa sadar langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak, entah firasat, entah ketakutan. Ketika salah satu pengawal berlari melewatinya sambil berkata, "Komandan pingsan. Panggilkan dokter. Cepat." Dani tak berpikir dua kali. Sapu di tangannya jatuh begitu saja. Ia berlari menuju pintu belakang, memotong jalan pintas yang ia kenal dengan baik karena sering mengurus tanaman di sekitar situ. Namun ketika ia tiba, para pengawal sudah menggotong Komandan Arya ke kamar. Napas komandan itu terdengar berat, seperti seseorang yang sudah menahan sakit terlalu lama. Wajahnya memucat, tubuhnya gemetar, dan tangan kanannya tak lagi sekuat biasanya. Aurel yang baru saja turun dari kamar langsung menjerit, "Ayah! Ayah kenapa? Ayah lihat aku, jangan tidur." Suara tangis itu bukan lagi tangis seorang gadis yang patah semangat, melainkan tangis seorang anak yang ketakutan kehilangan satu-satunya pilar hidupnya. Dani berdiri di ambang pintu. Ia ingin masuk, tapi ia tahu batasannya. Ia hanya tukang kebun, tidak pantas berada di kamar keluarga. Pengawal menghalangi, tapi Aurel melihat keberadaan Dani dan memanggilnya lirih. "Dani, tolong." Hanya satu kata, namun terasa seperti permohonan putus asa. Dani masuk meski beberapa pengawal tampak tak setuju. Tak lama kemudian, dokter keluarga datang. Pemeriksaannya cukup lama, dan ketika ia keluar, tatapan dokter itu sudah menjelaskan semuanya. Komandan Arya tidak baik-baik saja. Aurel menahan pundaknya, suaranya serak. "Bagaimana kondisi ayah saya?" Dokter itu menghela napas panjang. Kelelahan berat, tekanan emosional dan stres mempengaruhi kondisinya. Beliau harus benar-benar beristirahat. Tidak boleh marah, tidak boleh stres, dan tidak boleh sedih terlalu lama. Aurel menunduk. Bahunya bergetar. Semua orang di ruangan itu menegang. Dan dokter menambahkan, dia butuh orang-orang yang membuatnya tenang dan merasa aman. Ucapan itu justru membuat seluruh mata perlahan melirik ke arah Dani. Entah kenapa. Mungkin karena sejak Dani datang, beberapa kali komandan terlihat sedikit lebih rileks. Mungkin karena Dani satu-satunya orang yang tidak pernah menuntut apapun dari mereka. Atau mungkin karena semua kejadian belakangan memang perlahan mengarah ke sana. Beberapa pengawal terlihat ingin menolak ide itu bahkan sebelum diutarakan. Tapi tiba-tiba, seorang pengawal memilih bicara. "Tuan Komandan," sebelum pingsan, sempat menyebut nama Dani. Semua langsung terdiam. Aurel terperangah. Dani sendiri terkejut. Seakan tak percaya namanya keluar dari mulut seorang komandan besar. Dokter menatap Aurel serius. Jika benar begitu, mungkin komandan membutuhkan sosok yang menenangkan dirinya. Malam itu, setelah semua mereda, Aurel duduk di sisi ranjang ayahnya yang masih lemah tapi sudah sadar. Tangannya menggenggam tangan Komandan Arya erat-erat. Komandan Arya berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. "Aurel, jangan menangis." Aurel menggeleng cepat, suaranya pecah. "Ayah janjikan dulu, ayah tidak akan takutkan aku begini lagi." Komandan Arya meremas tangan Aurel, sangat lembut. "Ayah hanya lelah." Kemudian, tatapan komandan itu bergerak, mencari sesuatu. Tepat di samping pintu, Dani berdiri menunduk. Tidak berani banyak bergerak, tapi juga tidak tega pergi. "Dani," suara komandan itu memanggil. Aurel menoleh. Dani maju perlahan, berhenti beberapa langkah dari ranjang. "Saya di sini, Komandan."
Komandan Arya menghela napas panjang seolah mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Kemarilah. Dani mendekat, meski ia merasa kedua kakinya gemetar. Begitu jaraknya tinggal 1 langkah, Komandan Arya menangkap pergelangan tangannya. Pegangan itu lemah, tapi penuh arti. Dani, selama ini, kamu bekerja dengan jujur, tanpa mengeluh, tanpa balasan. Dani tertegun, tidak tahu harus menjawab apa. Komandan Arya melanjutkan. Kau menjaga taman rumah ini, tapi entah kenapa, ayah merasa kau juga menjaga rumah ini. Aurel terisak mendengarnya. Komandan Arya kemudian menatap putrinya, lalu kembali pada Dani. Tatapan itu bukan sekadar tatapan bos terhadap karyawannya. Itu tatapan seseorang yang hendak menitipkan sesuatu yang sangat ia sayangi. Dani, jika suatu hari ayah tak bisa lagi bangun seperti dulu, tolong jaga Aurel. Aurel langsung menggeleng keras. Ayah, jangan bicara begitu. Tapi Komandan Arya mengangkat tangan, menyuruhnya tenang. Dengarkan dulu, Aurel. Ayah tidak meminta hal yang berlebihan. Ayah hanya ingin kau ditemani orang yang berhati baik. Suasana kamar berubah sunyi. Dani menahan napas, ia merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin menolak. Ia merasa tidak pantas. Ia hanyalah tukang kebun. Tapi ia tidak sanggup memutuskan permintaan terakhir seorang ayah kepada anaknya. Komandan Arya memandang Dani dengan ketegasan yang tercampur kelemahan. Bukan karena statusmu, bukan karena kemampuanmu, tapi karena hatimu. Dani memejamkan mata. Kata-kata itu seperti beban berat namun suci. Seolah komandan itu menitipkan dunia, bukan sekadar permintaan. Aurel menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. Ada ketakutan, ada harapan kecil, dan ada sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah Dani akan tetap tinggal? Komandan Arya mempererat genggamannya sedikit, lalu berkata lirih. Tolong, jangan pergi dari rumah ini. Sebuah permohonan yang membuat seluruh ruangan hening. Dan masa depan mereka bertiga mulai berubah tanpa mereka sadari. Sejak kejadian di ruang latihan fisioterapi, rumah besar milik Komandan Arya tak pernah lagi benar-benar tenang. Para penjaga yang biasanya tegas kini lebih berhati-hati, para pembantu berbisik pelan setiap kali Dani lewat, dan Aurel, gadis itu lebih sering menatap hujan dari jendela seperti sedang memikirkan sesuatu yang tak sanggup ia ucapkan. Dani sendiri tidak pernah menyangka bahwa keberaniannya menahan tangan Komandan Arya tempo hari akan membuat semuanya berubah sedalam ini. Ia bukan siapa-siapa, hanya tukang kebun yang tiap pagi menggenggam cangkul dan sore harinya pulang dengan keringat di baju. Tetapi Aurel dengan sorot mata yang rapuh itu, membuatnya tak bisa bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Hari itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di halaman samping, Dani memutuskan untuk kembali memeriksa area terapi Aurel. Sejak ia mengajar gadis itu teknik pernapasan sederhana, ia merasa Aurel tidak lagi menatap dunia dengan putus asa yang sama. Walaupun kecil, perubahan itu cukup untuk membuat Dani ingin memastikan gadis itu terus bertahan. Namun ketika ia berjalan menuju lorong menuju kamar Aurel, ia mendengar suara samar, suara seseorang menahan tangis. Dani menghentikan langkahnya, berusaha mengenali. Dan hatinya teriris ketika ia sadar, itu suara Aurel. Pelan, ia mendekat, tak ingin membuat gadis itu terkejut. Pintu kamar sedikit terbuka. Aurel duduk di kursi roda, bahunya bergetar halus. Di pangkuannya tersimpan sebuah foto tua. Foto dirinya beberapa tahun lalu ketika ia masih bisa berdiri. Tersenyum di antara Komandan Arya dan seorang perempuan berwajah teduh, ibunya. Bu, maafin Aurel, bisiknya lirih, seolah takut suara sendiri. Dani terdiam. Ia tahu ia tak pantas masuk begitu saja. Tetapi ia tak tega hanya berdiri. Aurel, panggilnya sangat pelan. Gadis itu tersentak kecil, buru-buru mengusap matanya, berusaha menata diri. Dani, kamu, sudah selesai bekerja? Sudah, jawab Dani lembut. Tadi aku dengar, kamu seperti sedang sedih. Apa aku boleh duduk di sini? Aurel tak menjawab, tapi ia mengangguk kecil. Dani masuk dan duduk di kursi kecil dekat meja. Ruangan itu terasa begitu sunyi, hingga bahkan suara detak jam terdengar jelas. Aurel menggenggam foto itu erat-erat. Dani, kamu belum pernah tahu kan,
kenapa aku begini?" Dani menunduk. "Kalau kamu belum siap cerita, aku tidak akan tanya." Gadis itu menarik napas panjang. 3 tahun lalu, aku ikut Mama dalam perjalanan rutin ke kota. Mama yang menyetir. Aku yang harusnya pegang kemudi, karena aku sudah lebih terlatih. Tapi Mama bilang dia baik-baik saja. Di tengah jalan, kami ditabrak dari samping oleh sebuah truk. Tangisnya kembali pecah, lebih berat dari sebelumnya. Aku selamat, tapi Mama tidak. Dani merasakan sesuatu menusuk dadanya. Ia tak pernah membayangkan luka sebesar ini yang selama ini disimpan Aurel di balik postur diamnya. "Aku bukan cuma kehilangan Mama, Dani," Aurel melanjutkan, suaranya patah. "Aku merasa aku penyebabnya. Kalau saja aku yang menyetir, kalau saja aku memaksa Mama untuk istirahat, dia mungkin masih hidup." Dani menatap gadis itu lama, lalu berkata dengan nada mantap namun tetap lembut, "Musibah tidak datang karena kita ingin, Aurel. Kamu tidak salah. Kamu sudah berusaha. Dan kamu masih di sini karena Tuhan tahu kamu masih dibutuhkan." Aurel menutup mata, seolah menahan emosi yang terlalu kuat. "Papa," sejak kejadian itu dia berubah. Dia lebih keras, lebih kaku, lebih mudah marah. Dan aku merasa seperti beban. Mungkin Papa juga pikir aku yang bikin Mama pergi." Dani menggeleng pelan. "Komandan Arya keras karena kehilangan. Sama seperti kamu. Dia hanya belum bisa mengatakannya." Aurel menatap Dani dengan mata yang memerah namun tulus. "Dani, boleh aku jujur?" "Tentu. Aku merasa lebih tenang kalau ada kamu." Dani terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata gadis itu sederhana, namun menghangatkan sekaligus menyesakkan dada. Ia hanyalah seorang tukang kebun. Ia tidak punya apa-apa yang bisa ia banggakan. Tetapi untuk Aurel, ia berarti sesuatu. Namun kehangatan itu tak berlangsung lama. Suara langkah cepat terdengar di lorong. Lalu pintu kamar terbuka dengan kasar. Komandan Arya berdiri di sana. Matanya tajam, wajahnya tegang, napasnya seperti menahan amarah. "Apa yang kamu lakukan di sini, Dani?" Aurel buru-buru ingin menjelaskan, tetapi Dani mengangkat tangan, melindungi gadis itu. "Saya hanya menemani Nona Aurel, Komandan. Ia sedang..." "Diam," bentak Komandan Arya. "Kau pikir kau siapa? Beraninya kau masuk ke kamar putriku tanpa izin." Aurel menggeleng cepat. "Pak, jangan salahkan Dani, aku yang..." "Cukup, Aurel," suara Komandan Arya bergetar. "Aku sudah bilang, tukang kebun tidak punya tempat untuk ikut campur urusan keluarga." Dani berdiri perlahan. Ia tidak menunduk, tetapi ia juga tidak melawan. "Kalau Komandan keberatan, saya minta maaf," katanya pelan. Komandan Arya melangkah mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Dani. "Kau bukan hanya tukang kebun. Kau ancaman. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk seorang pemuda seperti kau, mengambil kesempatan memengaruhi putriku." Aurel menahan napas. "Pak, berhenti. Dani tidak salah." Tapi Komandan Arya tidak menggubris. Ia menatap Dani dengan tatapan yang penuh keraguan, kemarahan, dan ketakutan. "Mulai hari ini," katanya dingin, "kau dilarang mendekati Aurel. Fokus saja pada pekerjaanmu. Jika kau melanggar, kau keluar dari rumah ini." Dani terdiam. Aurel menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, Dani merasakan bahwa jalan di depan tidak akan lagi sesederhana niat baik dan kerja keras. Ia baru saja menyentuh sisi paling rapuh dari keluarga Komandan Arya, dan itu membuka pintu luka lama yang selama ini tersembunyi. Malam itu, hujan turun perlahan di halaman rumah besar Komandan Arya. Rintiknya lembut, namun suasananya justru menekan, seolah langit ikut merasakan ketegangan yang sudah berminggu-minggu menggantung di rumah itu. Dani berdiri di teras samping setelah menyelesaikan tugas menyiram tanaman dan merapikan pot yang sempat jatuh tertiup angin sore tadi. Hatinya gelisah. Ada sesuatu yang berubah pada Aurel sejak kejadian ia hampir jatuh saat latihan pagi bersama Dani. Gadis itu selalu tampak cemas, seperti ada beban yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Dari atas,
Aurel duduk di kursi rodanya sambil menatap jendela. Hujan yang membasahi kaca membuat pandangannya kabur. Sama seperti pikirannya. "Sampai kapan aku harus seperti ini?" bisiknya. Ia menggenggam kuat pegangan kursi roda, seolah memaksa dirinya untuk menerima keadaan, tapi ia tidak bisa. Bayangan masa lalu kembali menusuknya. Teriakan Komandan Arya saat mengetahui putrinya lumpuh, kemarahan yang sebenarnya penuh ketakutan, dan rasa bersalah yang selalu mengikutinya. Beberapa hari terakhir, ia justru merasa takut setiap kali Dani mendekat. Bukan karena Dani berbuat salah, tetapi karena ia mulai merasakan sesuatu yang membuatnya gelisah, rasa aman. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan itu menakutkan. Ia takut berharap lagi. Ia takut kecewa lagi. Di halaman, Dani menatap jendela kamar Aurel yang gelap. Ia menggenggam ember kosong yang sudah tidak berguna, namun tetap ia bawa karena pikirannya melayang jauh. "Besok kita coba metode pijat saraf dari nenek," gumamnya. "Tapi, apakah Aurel mau? Atau aku hanya memaksakan harapanku sendiri?" Ia menghela napas panjang. Semua kebencian dari adik ipar komandan, semua hinaan dari keluarga besar, semua itu menumpuk. Tapi yang paling ia pikirkan justru raut lelah Aurel. Ada ketakutan berbeda dalam mata gadis itu, bukan takut gagal berjalan, tapi takut menghadapi sesuatu yang bahkan Dani sendiri belum mengerti. Malam semakin larut. Dani memutuskan naik ke loteng kecil tempat ia tidur. Kamar itu hanya beralas tikar, diterangi lampu redup, tapi selalu membawa ketenangan. Ia duduk bersila dan membuka kotak kayu kecil yang berisi buku catatan peninggalan neneknya, ramuan herbal, pijat saraf, doa-doa penyembuhan, dan catatan tentang pola pernapasan untuk mengaktifkan refleks otot. "Nek, bantu aku menolong Aurel," bisiknya lirih. Sementara itu di kamar atas, Aurel tiba-tiba menangis tanpa suara. Tangis yang ia tahan selama ini kembali pecah. "Aku takut, aku takut berharap lagi." Ia memeluk dirinya sendiri. Ia takut kehilangan Dani jika ia terlalu bergantung padanya. Ia takut ayahnya salah paham. Ia takut semesta kembali merebut apapun yang membuatnya bahagia. Ketika tengah malam datang, Aurel tidak bisa tidur. Ia mendorong kursi rodanya menuju balkon, membuka pintunya perlahan, lalu menatap halaman gelap di bawah. Dari tempat itu, ia bisa melihat kebun tempat Dani bekerja setiap pagi. Ada cahaya samar dari rumah kecil di ujung pekarangan, kamarnya Dani. "Kenapa kau begitu baik?" gumamnya. "Kenapa kau membuatku ingin hidup lagi?" Ia menyeka air matanya dengan tangan gemetar. Dalam dirinya, pertarungan antara harapan dan rasa takut semakin kuat. Dan ia belum siap memilih. Keesokan paginya, Dani sudah berada di kebun lebih awal dari biasanya. Ia sengaja datang lebih pagi agar bisa menyiapkan ramuan herbal baru untuk Aurel. Ramuan itu terbuat dari akar pinang muda, jahe merah, madu hutan, dan tumbuhan pahit yang biasa digunakan neneknya untuk merangsang aliran darah. Namun ia ragu, Aurel lebih sensitif dari pasien lain. Ia tidak ingin menakut-nakuti gadis itu. Saat ia sedang memeras sari ramuan di kain putih, langkah teratur terdengar dari arah rumah utama. Itu suara sepatu Komandan Arya. Dani berdiri tegak dan memberi hormat. "Selamat pagi, Komandan." Komandan Arya menatapnya lama. "Dani, aku dengar Aurel hampir jatuh kemarin." "Maaf, Komandan, saya lengah. Saya bertanggung jawab." Namun Komandan Arya menggeleng. "Tidak, Aurel yang memaksa diri. Aku tahu dia keras kepala. Tapi meski begitu, aku tidak mau dia terluka lagi." Nada suaranya berat, terdengar seperti seorang ayah yang sebenarnya hanya takut kehilangan. Dani menunduk hormat. "Saya berjanji akan lebih hati-hati." Komandan Arya menatap ramuan di tangan Dani. "Itu untuk Aurel?" "Iya, Komandan. Ini ramuan peningkat sirkulasi darah. Tidak berbahaya." Komandan Arya terdiam lama sebelum berkata, "Aku mengizinkan." Kata-kata itu keluar pelan, seolah ia sedang menurunkan egonya yang paling tinggi. "Tapi pastikan Aurel tidak merasa tertekan." Dani tersenyum kecil. "Saya akan pastikan, Komandan." Namun dari jendela lantai 2, Aurel melihat semuanya. Melihat ayahnya berbicara dengan Dani, melihat ekspresi Dani yang sungguh-sungguh,
melihat betapa besar usaha pemuda itu. Dan entah kenapa, dadanya kembali terasa hangat sekaligus nyeri. Pagi itu, ketika Dani mendatangi kamar Aurel dengan membawa ramuan, ia mengetuk pelan. "Aurel, boleh saya masuk?" Tidak ada jawaban lama. Dani hampir pergi ketika suara lirih muncul. "Masuk." Ketika Dani melangkah masuk, ia terkejut melihat wajah Aurel tampak lelah dan sembab, jelas habis menangis. Namun Dani tidak menanyakan apapun. Ia hanya duduk di kursi kecil di depannya dan berkata dengan suara selembut mungkin, "Hari ini kita tidak perlu latihan berat. Kita mulai perlahan. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa." Aurel menggigit bibirnya. "Aku bukan tidak mau. Aku hanya takut." Dani menatapnya penuh kesabaran. "Takut itu wajar. Yang penting kamu tidak berhenti." Aurel menatap mata Dani untuk pertama kalinya hari itu. Pandangan itu membuat dadanya bergetar. "Dani, kalau suatu hari aku bisa berjalan, kau sudah melakukan apapun untukku. Tapi, kau tidak ingin di sini lagi, apa yang harus aku lakukan?" Dani terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan keluar. "Aurel, selama kamu berjuang, aku akan selalu ada. Aku tidak akan pergi." Air mata Aurel jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena seseorang akhirnya berkata hal yang selama ini ia butuhkan, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Namun tepat ketika suasana itu mulai hangat, suara keras terdengar dari luar pintu. "Dani, komandan memanggilmu." Itu suara adik ipar komandan, orang yang paling tidak suka melihat Dani dekat dengan Aurel. Dani berdiri. "Aku akan kembali." Ketika pintu ditutup, Aurel memeluk dadanya sendiri. Ia merasa aman, dan itu justru membuatnya makin takut. Karena untuk pertama kalinya, ia ingin mempercayai seseorang lagi. Pagi itu, halaman rumah Komandan Arya terasa lebih tenang dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung daun-daun, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga melati yang baru mekar. Dani berdiri di dekat taman kecil, menyiram tanaman sambil sesekali melirik ke arah teras. Ia tidak tahu mengapa, tetapi sejak beberapa hari terakhir hatinya terasa berbeda. Lebih sering gelisah, lebih mudah berdebar, terutama setiap kali melihat Aurel. Aurel, yang kini sudah bisa menggerakkan kakinya perlahan, duduk di kursi roda sambil menikmati teh hangat. Pagi itu ia tidak memanggil Dani untuk terapi. Ia hanya memperhatikannya dari jauh, tanpa suara, tanpa ekspresi yang jelas. Tatapannya mengikuti setiap langkah Dani, seolah ada sesuatu yang ingin ia pahami namun tak sanggup ia jelaskan. "Aurel, apakah kau ingin dipindahkan ke taman?" tanya Dani sopan ketika menyadari Aurel memperhatikannya. Aurel tersentak kecil, memalingkan wajah seolah ketahuan melakukan sesuatu yang memalukan. "Terserah," jawabnya singkat, tapi nada suaranya tidak setajam dulu. Dani mendorong kursi roda pelan, memastikan setiap jalan yang dilalui tidak membuat Aurel kesakitan. Saat mereka tiba di bawah pohon ketapang besar, angin sepau-sepau berhembus lembut. Tempat itu menjadi favorit Aurel sejak pertama kali ia bisa keluar kamar. Mereka terdiam cukup lama. Dani sibuk membenahi tanaman kecil yang mulai tumbuh liar. Aurel hanya memerhatikan gerak-geriknya. Setelah beberapa menit, Aurel akhirnya bersuara. "Kenapa kamu selalu sabar? Padahal, aku tahu aku sering bersikap buruk padamu." Dani menunduk, tersenyum simpul. "Karena saya percaya semua orang punya luka, Nona. Dan orang yang terluka kadang sulit mengendalikan emosinya." Aurel terdiam. Kata-kata itu menampar sisi hatinya yang paling rapuh. Dani melanjutkan, "Saya tidak pernah tersinggung, kok. Lagi pula, membantu Nona adalah kehormatan bagi saya." Aurel menelan ludah, matanya tiba-tiba terasa panas. "Dani, kalau suatu saat saya bisa berjalan lagi, apa kamu masih akan mau membantu saya?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa ia pikirkan. Dani menatapnya, lama, tulus. "Tentu, selama Nona membutuhkan saya." Aurel menundukkan kepala cepat-cepat, menyembunyikan rona merah di pipinya. Hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia merasa aneh, tetapi aneh yang menyenangkan. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih hangat. Aurel tidak lagi memarahi Dani seperti dulu.
Ia bahkan sering meminta Dani menemaninya membaca buku, berjalan di taman, atau sekadar duduk diam sambil menikmati sore. Dani pun merasakan perubahan itu. Ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Aurel memberikan warna baru dalam hidupnya. Ia terbiasa hidup sendiri, hanya ditemani nenek yang kini sudah tiada. Tetapi bersama Aurel, ia merasa tidak sendirian. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Aurel memanggil Dani dengan suara lebih lembut dari biasanya. "Dani, tolong bantu aku berdiri." Dani langsung mengangguk. Ia memegang tangan Aurel dengan hati-hati, menopang pinggangnya, lalu membantu gadis itu bangkit perlahan. Aurel bergetar, bukan karena takut jatuh, melainkan karena jarak mereka terlalu dekat. "Kau bisa," bisik Dani pelan. Langkah pertama Aurel goyah, tetapi Dani memeganginya dengan stabil. Langkah kedua masih gemetaran, tapi Aurel berhasil menahan diri. Pada langkah ketiga, tiba-tiba angin mengangkat helai rambut Aurel, membuatnya terlihat begitu lembut dan rapuh. Dani terpaku sejenak, tak menyangka ia bisa menyaksikan perubahan besar ini. Aku bisa berdiri," bisik Aurel dengan suara gemetar. "Bahkan lebih dari itu," jawab Dani lembut. "Nona sudah mulai berjalan." Aurel menatapnya. Ada haru, takut, lega, dan sesuatu yang lebih dalam dari semua itu, sesuatu yang belum berani ia sebut. "Aku tidak tahu harus bilang apa. Kamu selalu ada saat aku butuh." Dani tersenyum, tetapi ada kesedihan samar di matanya. "Itu karena saya hanya tukang kebun, Nona. Tugas saya memang menjaga halaman, dan mungkin menjaga seseorang juga." Aurel menegang. Kata-kata Dani seperti menyentuh sisi hatinya yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Komandan Arya. Wajahnya tampak serius. Matanya menyipit melihat Dani dan Aurel berdiri sangat dekat. Aurel langsung melepas tangan Dani, tetapi terlambat. Komandan Arya sudah melihat semuanya. "Aurel," suara Komandan Arya tegas. "Masuk sekarang." Aurel tersentak. Ada rasa takut, panik, dan khawatir. Tetapi ia patuh, meski sempat menatap Dani sebelum berbalik. Dani hanya menunduk hormat. Ia tahu, badai sedang berjalan ke arahnya. Saat malam menjelang, Dani duduk di pondok kecilnya. Pikiran tentang tatapan Komandan Arya terus menghantui. Ia tahu, sesuatu akan berubah setelah ini. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, suara langkah ringan terdengar di luar pondok. Dani membuka pintu. Di sana berdiri Aurel. Dengan wajah gelisah, dan mata yang sembab menahan tangis. "Dani, kita perlu bicara." Dan dari situ, babak baru hubungan mereka perlahan mulai terbuka. Lebih dalam, lebih rumit, dan lebih penuh perasaan yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Pagi itu, rumah besar Komandan Arya dipenuhi suasana yang berbeda dari biasanya. Para pengawal yang biasanya berdiri tegak kini terlihat gelisah, beberapa pelayan berbisik-bisik sambil melirik ke arah halaman. Bukan karena masalah keamanan, bukan pula karena kedatangan tamu penting. Tetapi karena hari itu, Aurel akan menjalani langkah terbesarnya sejak tragedi yang membuat kakinya lumpuh. Dan orang yang berdiri di sampingnya bukan dokter mahal, bukan terapis terkenal, namun seorang tukang kebun sederhana, Dani. Aurel berdiri dengan bantuan tongkat kayu yang dibuat Dani sendiri. Meski terlihat sederhana, tongkat itu kokoh dan empuk di bagian genggaman. Dani merancangnya diam-diam selama berminggu-minggu. Aurel memegang tongkat itu erat-erat. Nafasnya tampak memburu, bahunya sedikit gemetar. Aku takut, Dani, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Dani berdiri di hadapannya, menatap mata gadis itu tanpa keraguan sedikitpun. "Aurel tidak sendiri," katanya lembut. "Kau sudah berlatih jauh lebih keras dibanding siapapun. Hari ini bukan soal berhasil atau gagal. Hari ini soal berani atau tidak mencoba lagi." Aurel terdiam. Kalimat itu menembus hatinya lebih dalam dari yang bisa ia jelaskan. Dani lalu mengulurkan tangan. "Kalau kau jatuh, aku di sini." Aurel mengangguk. Wajahnya menegang, bukan karena takut saja, melainkan karena ia menyadari, semua orang di rumah itu sedang memperhatikannya.
Komandan Arya berdiri paling depan. Dengan seragam dinasnya, ia tampak gagah, tetapi wajahnya menegangkan rahang seolah sedang menahan sesuatu. Sejak pagi, ia tidak berbicara banyak. Diam, memandang putrinya, memandang Dani, lalu kembali diam. Tidak ada yang tahu isi hatinya. Hanya satu yang jelas, ia ingin percaya, tapi ia takut berharap. "Bersiaplah," katanya lirih, tidak sekeras biasanya. Aurel menarik napas panjang, lalu memandang ke arah ayahnya. "Ayah, lihat aku." Komandan Arya tidak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk sekali. Cepat, gugup, sesuatu yang sangat jarang dilakukan seorang komandan yang terbiasa memimpin pasukan. Langkah pertama. Dani berdiri di samping Aurel, memegang lengannya sebatas menjaga keseimbangan. Tidak menyentuh lebih dari yang perlu, tidak menarik, tidak mengangkat. "Hitung sendiri," ucap Dani. "Kau yang menentukan kapan." Aurel menutup mata. 1, 2, 3. Dan ia menggerakkan kakinya. Sendi lututnya bergetar, seolah menolak bergerak setelah sekian lama. Tapi Aurel memaksa dirinya maju. Tumitnya menyentuh tanah pertama kali, lalu menekan pelan. Dunia serasa berhenti. Pelayan menahan napas. Pengawal mematung. Bahkan angin seakan berhenti berhembus. Langkah itu bukanlah langkah sempurna. Bukan langkah cepat. Bukan langkah mantap. Namun, itu adalah langkah pertamanya setelah berbulan-bulan terbaring. Aurel menatap kakinya sendiri, seakan tak percaya. Aku melakukannya," bisiknya. Dani tersenyum kecil. "1 langkah. Sekarang kita coba 1 lagi." Langkah kedua. Aurel mencoba mengangkat kakinya lagi. Kali ini lebih sulit. Betisnya kaku. Paha gemetar. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Dani segera menangkap perubahan itu. "Kau boleh berhenti kapan saja," kata Dani, suaranya tetap lembut. "Tidak," jawab Aurel, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku ingin melanjutkan." Dani mengangguk. "Kalau begitu, aku di sini." Aurel menggerakkan kaki kanannya, perlahan, dan langkah kedua pun berhasil. Seketika, rumah besar itu pecah oleh isak dan desahan haru tertahan. Pelayan menutup mulutnya agar tidak menangis keras. Salah satu pengawal bahkan tampak menyeka air mata cepat-cepat, berharap tak ada yang melihat. Aurel sendiri menangis. Aku benar-benar bisa berdiri tanpa kursi roda," katanya sambil terisak. Dani mengangguk. "Kau tidak pernah kehilangan kemampuanmu. Kau hanya kehilangan keyakinanmu." Langkah ketiga. Ini adalah yang paling sulit. Seluruh tubuh Aurel tampak bergetar hebat. Tubuhnya ingin menyerah, sedangkan semangatnya ingin maju. "Dani," suaranya memelas. "Kalau aku jatuh, aku yang pertama menangkapmu," potong Dani tegas. "Selalu." Aurel menatapnya lama. Ada sesuatu yang membuat nyalinya kembali tumbuh. Ia mengangkat kakinya. Butuh waktu hampir 1 menit. Semua orang memandang tanpa suara, seolah kata-kata saja bisa membuat Aurel goyah. Dan akhirnya, Aurel berhasil melangkah untuk ketiga kalinya. Ini bukan lagi hanya keberhasilan. Ini adalah keajaiban kecil. "Aku bisa jalan, Dani," ucapnya sambil terseduh. "Tentu saja bisa," kata Dani sambil menahan emosi. "Kau hanya butuh diyakinkan, bukan dikasihani." Saat itu, Komandan Arya tak mampu menahan diri. Komandan Arya melangkah maju, matanya memerah. Selama ini ia mencoba tegar. Ia mencoba kuat. Tetapi melihat putrinya bergerak tanpa bantuan kursi roda, ia tidak lagi mampu menyembunyikan perasaannya. "Putriku," suaranya pecah. Aurel segera jatuh dalam pelukan ayahnya. Bukan karena tidak kuat lagi berdiri, tapi karena perasaannya sudah meluap. Komandan Arya memeluknya erat, sangat erat, seolah takut Aurel menghilang. "Kau hebat, kau luar biasa. Ayah bangga," katanya berulang-ulang. Aurel menangis dalam pelukan itu. "Ayah, aku takut tidak bisa bangkit lagi, tapi Dani." Dani menunduk hormat, siap mundur. Ia tidak ingin seperti orang yang mencari pujian. Ia hanya ingin Aurel sembuh.
Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara Komandan Arya. "Dani." Dani menoleh. Komandan Arya menatapnya, air mata masih menetes. Tangannya menggenggam bahu Aurel sambil bicara dengan suara pelan tapi tegas. "Kau telah melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan dokter manapun." Dani terdiam. "Aku pernah meremehkanmu," lanjut Komandan Arya. "Aku pernah memandang rendah pekerjaanmu. Aku pernah menganggapmu tidak layak berada dekat keluarga ini." Ia menarik napas dalam-dalam. "Tapi hari ini, aku sadar bahwa kebaikan seorang manusia tidak ditentukan oleh jabatan, pangkat, atau seragamnya. Semua orang terpaku. Jika bukan karena kau," lanjut Komandan Arya, "putriku tidak akan pernah berdiri lagi." Dani perlahan menunduk, menahan air mata yang mulai berkaca. "Saya hanya melakukan apa yang saya mampu, Komandan." "Justru itu," jawab Arya, "yang kau lakukan adalah sesuatu yang luar biasa." "Satu permintaan terakhir." Komandan Arya mendekat. Bahkan Aurel pun menoleh dengan bingung. "Dani?" Suara Komandan Arya melembut, sesuatu yang bahkan para pengawal belum pernah dengar sebelumnya. "Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu dianggap sebagai tukang kebun biasa." Semua yang mendengar langsung mengangkat wajah. Dani terpaku, tak bisa berkata apa-apa. "Mulai hari ini," lanjut Komandan Arya, "kau adalah orang kepercayaan keluarga kami." Aurel menatap Dani dengan wajah terkejut dan bahagia. Para pelayan saling memandang, beberapa bahkan tersenyum bangga. Dani hanya mampu berbisik lirih. "Tapi Komandan, saya tidak pantas." Komandan Arya menggeleng. "Kau pantas. Lebih pantas dari banyak orang yang pernah berada di rumah ini." Saat itu, Dani menundukkan kepala, bukan sebagai tukang kebun yang menerima perintah, tapi sebagai pemuda yang akhirnya dihargai setelah sekian lama hanya dianggap sebelah mata. Dan di balik semua itu, Aurel menatapnya lama. Ada cahaya baru dalam mata gadis itu. Bukan sekadar terima kasih. Bukan sekadar kekaguman. Sesuatu yang lebih hangat, lebih lembut, dan lebih berbahaya bagi hatinya sendiri. Sebuah perasaan baru yang mulai tumbuh. Yang perlahan membuat Dani dan Aurel menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai.